Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya saja. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Surat Al-Ahzab ayat 12. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam ini dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di seputar perang Ahzab, dan malam ini kita mencoba memahami faktor kemenangan yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dalam perang Ahzab. Sekedar flashback yang perlu saya sampaikan bahwa perang Ahzab ini adalah perang, ini sebenarnya motivasinya dendam. Bersekutunya dua dendam. Dendamnya orang Yahudi dengan dendamnya orang kafir Quraisy. Dendam ini kemudian dikapitalisasi. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi ternyata ketika dendam itu dikapitalisasi, dia menjadi kekuatan untuk menghancurkan yang didendami itu. Dan hati-hati itu kalau kemudian dengki juga seperti itu. Jadi kalau orang yang punya potensi untuk kemudian mendengki dan kemudian dia kapitalisasi kedengkian itu, maka ini akan membahayakan bagi orang yang didengkiinnya. Ya. Saya tadi membaca buku terkait Syekh Said Ramadan Al-Buti. Buku ini sebenarnya buku menarik yang sangat menyentuh sekali tentang biografi beliau. Beliau ini adalah seorang ulama besar yang wafat di bom. Jadi sedang mengajar persis seperti saya ini. Posisinya mirip, meja ada. Dia duduk, usianya sudah sekitar 80-an tahun waktu itu. Kemudian datang, terjadi ledakan di Masjid Al-Iman di Damaskus, dan seseorang datang mendekati beliau, meletakkan tangan ke ke bahagian kepala beliau, dan kemudian akhirnya beliau terkulai. Ya, terkulai dan akhirnya meninggal dunia. Yang menarik dari beliau ini sebenarnya, beliau ini berada di posisi yang sangat sulit sekali karena dituduh sebagai pro Bashir Assad di Suriah. Jadi diyakini yang membunuh beliau itu adalah kelompok oposisi yang sedang berperang melawan Bashir Assad. Karena dianggap Said Ramadan Al-Buti melakukan pengkhianatan terhadap perjuangan umat Islam. Tadi saya membaca pelan-pelan bagaimana sejarah hidup beliau itu dari masa beliau kanak-kanak sampai kemudian. Ternyata ada satu yang menarik dari filosofi ataupun kehidupan beliau, prinsip yang beliau bangun itu. Ya, bahwa 2 tahun sebelum terjadinya kecamuk perang di Suriah, beliau sudah ingatkan umat di Suriah. Taubatlah kita total, semua kita. Pejabat, pengusaha, pemerintah, rakyat, ulama, semua taubat. Dan kuatkan ibadah, karena kita akan mengalami masa-masa sulit. Itu 2 tahun sebelum pecah perang. Dan dia mengingatkan kepada masyarakat untuk jangan melakukan pembangkangan terhadap negara. Inilah yang kemudian akhirnya dia dituduh sebagai mbalilu. Jual diri, kalau bahasa kita di sini udah jadi cebong dia, kira-kira begitu. Padahal semangat dia waktu itu adalah, itu dia pandangan ke depan yang menginginkan agar umat ini tidak berkecamuk dalam pertumpahan darah. Tapi dia mengingatkan bahwa walaupun kita tidak berperang, ataupun kita tidak membangkang, tapi kita tidak boleh kehilangan keberanian untuk melawan atau mengkritik atau mengingatkan pemerintah kalau dia zalim. Nah ini yang menarik itu. Tapi kemudian sikap seperti ini mungkin tidak bisa dipahami banyak orang. Karena dia berangkat dari sikap lembutnya dan menginginkan jangan sampai di antara umat ini terjadi pertelingkahan. Satu hari diceritakan bagaimana datanglah seorang mahasiswi kepada dia sambil menangis. Padahal ini mahasiswi beasiswa negara dari kampung asalnya Bashir Assad.
Terlepas dari Bashir Asad seorang zalim, dia pernah cerita sama, curhatlah, Syekh, kampungku itu banyak orang miskin, orang susah rame, sudah miskin, bodoh. Syekh tahu bagaimana orang-orang dari kampungku dan suku di sana itu dari kalangan Alawiyin, kata dia. Dan aku tidak melihat anak-anak di universitas-universitas, bahkan di fakultas ini. Karena beliau itu waktu itu dekat dari fakultas tempat dia bekerja sebagai dosen waktu itu. Ya, bisa nggak fakultas ini menerima beasiswa? Setiap tahun saya akan siapkan 40 dari kampung itu, kata Bashir Asad, dan belajar di fakultas ini. Apa jawaban dia? Boleh. Maka terjadilah dan ketemulah salah satu mahasiswa ini, dan mahasiswi ini bilang sambil menangis, semua sahabat-sahabat teman-temanku mengatakan bahwa aku seorang kafir. Bagaimana menurutmu, Syekh? Dia jawab, apakah kau meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah? Ya. Apakah kau meyakini Muhammad Rasulullah? Ya. Apakah kau melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam? Ya. Maka dia bilang, wahai anakku, kau lebih baik dari aku. Kalau begitu doakan aku. Aku berharap dalam salatmu doakan aku. Ini jawaban yang dia tidak membutuhkan memberikan penjelasan-penjelasan panjang. Ya. Inilah yang kalau kita sebut dengan istilah membangun mazhab ukhuwah. Di situasi sulit, mazhab ini sulit terbangun. Kalau saya tidak menyebut mazhab ini seperti pandangan fikih, bukan. Tapi orang-orang yang berada di kelompok tengah yang mencoba menjembatani perbedaan demi perbedaan itu sangat sulit terjadi. Perang Ahzab yang sedang kita bahas ini adalah pertempuran yang saya sudah mengucapkan atau menyampaikan di bulan lalu itu. Ini paling sulit. Kenapa sulit? Ya, karena kalau boleh saya katakan, ini pertempuran yang Nabi tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tapi juga musuh dari dalam. Jadi bukan musuh dari luar saja, tapi juga musuh dari dalam. Musuh dalam selimut. Dari dalam itu ada 2 model. Musuh yang mereka juga sholat bersama kita. Kedua, musuh yang mereka tinggal berdampingan dengan rumah kita, dan mereka membangun kesepakatan damai dengan kita, tapi mereka merencanakan pengkhianatan dan pemberontakan. Ini beratnya ini peristiwa itu. Ya. Tapi kemudian alhamdulillah Allah memberikan kemenangan. Nah, ini yang mau kita lihat bahwa urusan menang atau tidak menang dalam perang itu urusan Allah. Karena siapapun yang berperang di jalan Allah, Allah sudah hukumkan dia menang. Walaupun dia mati sekalipun, karena kematian dalam pertempuran di jalan Allah itu dihukumkan sebagai syahid. Jadi seorang yang maju dalam pertempuran di jalan Allah karena Allah, subhanallah, dahsyat. Walaupun tidak sedikit orang yang berperang di jalan Allah, tapi tidak karena Allah. Apalagi zaman sekarang. Orang bisa memakai idiom-idiom agama demi kepentingan dunianya. Kalau kepentingan itu sudah atau tidak tercapai, maka dia berhenti menggunakan idiom agama. Saya tergolong orang yang aktif di sosmed. Kemarin pilkada, saya selalu memperhatikan sosmed dan memperhatikan beberapa orang tertentu yang begitu gagah perkasa, setiap hari selalu men-share materi-materi dakwah dan jihad. Tapi ujung-ujungnya adalah memberikan pembelaan kepada pastor. Oke, la ba'sa, tidak ada masalah. Tapi sekarang durasinya belum tentu dalam sebulan dia ada nge-share apapun. Itu yang saya bilang tadi. Kalau begitu apa motivasinya kemarin? Itu yang kemudian jangan lupa, kemenangan itu urusan Allah, tapi kemenangan hanya bisa kita raih dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah, bukan syarat yang kita buat. Apalagi kalau jamaah dakwah umat Islam itu mereka saling tuduh satu sama lain, itu tidak mungkin.
Allah tidak akan memberikan kemenangan kalau kemudian barisan umat ini tidak satu. Itu ingat dalam surah As-Saff, saffan ka'annahum bunyanun marsus. Salah satu syarat harus satu suhu yang sama, bukan menganggap lebih hebat dari yang lain. Kemudian kemenangan akan terwujud jika faktor-faktor yang mengantarkannya itu diwujudkan. Di antara hal yang dilakukan Nabi ketika tiba di Madinah adalah membuat perjanjian tertulis yang kita sebut dengan atau kita kenal dengan Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Ini ada kesepakatan-kesepakatan antara orang Islam dengan orang-orang di luar Islam, antara Muslim dengan orang-orang Yahudi waktu itu. Ya. Ini sama pentingnya karena begitu Nabi sampai di Madinah, Nabi bangun masjid. Tujuannya apa? Untuk mengikat hati orang beriman. Makanya masjid ini tidak boleh ada penonjolan kelompok atau orang tertentu. Tidak boleh. Saf tidak boleh. Saf pertama harus untuk Pak Anu. Tidak bisa. Masjid harus betul-betul kesatuan hati. Sehingga siapa di saf yang manapun pahala solat berjamaah tetap 25 atau 27. Terlepas dari, kalau kita mau pahami nanti, ketika bicara pahala, oke, pahala salat berjamaah, tapi untuk saf ada bonus. Karena saf itu fastabiqul khairat. Orang boleh mengambil mana yang lebih pas, mana yang lebih kuat. Seorang yang lebih kuat keimanannya, dia pasti akan ingin lebih dekat ke saf yang depan. Begitu. Strategi ini berhasil. Kenapa? Karena dengan membuat Piagam Madinah, Nabi telah mengikat orang pada satu kesepakatan bersama untuk tidak boleh membangkang terhadap kesepakatan. Ini satu. Karena kalau kita mau bicara bahwa si Anu berkhianat terhadap apa? Harus begitu nanti. Hukum terhadap pengkhianat baru bisa dilaksanakan kalau dia dengan kita sama-sama membuat kesepakatan dan dia melanggar secara sadar. Itu yang harus kita pahamin atau kita perhatikan itu. Ya. Konteks zaman sekarang, umat Islam mesti terlibat aktif dalam pembuatan peraturan dan perundangan di berbagai level. Ini kelemahan kita sebenarnya. Karena Nabi juga ketika mengasas dakwah di Madinah, Nabi sudah buat itu, bahkan tertulis. Kesepakatan yang mengikat kepentingan semuanya. Dalam tahapan dakwah, kita mengenal beberapa tahap. Ada tahapan sosialisasi ide. Kemudian dilakukan sosialisasi ini dengan berbagai macam. Sekarang persoalan misalnya begini, kriminalisasi ulama. Bagaimana ini kemudian kita bawa ke tahap legislasi? Tak dapat. Ambruk. Ustadz Mahir At-Tuwailibi almarhum. Pertanyaannya, ketika polisi memberikan jawaban bahwa penangguhan penahanan tidak bisa sembarang diberikan. Terus kejahatan apa yang dia lakukan sampai ketika polisi juga sudah tahu, aparat juga sudah tahu bahwa dia sebenarnya memiliki riwayat sakit dan kemudian tidak diberikan kesempatan untuk leluasa. Walaupun katanya dibawa ke rumah sakit, tapi belum betul-betul sembuh, dibalikan lagi. Artinya, itu yang kita bilang dengan tidak leluasa. Tolong dong. Cuma, kita tidak bisa jawab. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan di level legislasi itu. Aturan digenggam oleh mereka. Itu yang rumit sekarang. Makanya, kita ini ngubeng-ngubeng di wilayah emosional saja. Kenapa? Tidak punya kekuatan. Sekarang misalnya di negara kita, undang-undang pemilu tidak akan dibahas. Karena dianggap masih seperti biasa. Padahal pemilu yang kemarin adalah pemilu yang paling, dalam tanda petik, sadis. Kenapa? Lebih dari 500 atau 600 petugas pemilu tewas. Kesimpulannya mungkin kelelahan atau berbagai penyakit yang lain. Kenapa? Karena maraton loh. Karena itu pemilu presiden, itu pemilu legislatif, itu pemilu DPD RI, itu pemilu DPR tingkat provinsi, dan juga kabupaten kota.
Sehingga mereka harus belum lagi berhadapan dengan itu, secara psikis melelahkan. Cuma mana kekuatan umat untuk mengadvokasi dalam ruang legislasi? Itu yang kita tidak cukup punya kekuatan. Mohon maaf saya, ini wilayah strategik saya bilang. Kalau masuk ke wilayah ini, apakah umat Islam lebih bagus berada di satu partai atau menebar di semua partai? Saya pikir saya punya jawaban sendiri terkait dengan itu. Tapi faktanya, berada di satu partai, kita sudah melihat bagaimana kemampuan untuk bisa mengadvokasinya, dan bagaimana kalau kekuatan umat ini menyebar di semua lini. Itu yang kemudian harus ada diskusi lebih lanjut. Nah, jemaah, sekarang yang patut kita perhatikan adalah beberapa catatan titik-titik kemenangan, bahwa ini saya sampaikan ringkas ini, ya. Pertama, perang itu siasat. Keyakinan itu prinsip yang memang tidak boleh hilang. Dalam bersiasat, bahkan rambut putih ini boleh disemir hitam itu. Nabi mengatakan jangan letoy. Silahkan tunjukkan gerak langkah yang seakan-akan kalian semua pemuda. Contoh perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu Khalid bin Walid memakai strategi. Padahal lihat, perang Mu'tah itu adalah 3.000 itu melawan 40.000. Kalau saya tidak khilaf bukan 40.000, 200.000. Ya, ini nanti bisa kita rujuk lagi. Saya agak sedikit kehilangan ingatan, bukan hilang ingatan maksudnya. Lupa. Berapa jumlah yang ternyata mengatasi supaya jangan sampai kelelahan atau kemudian mentok, itu Khalid melakukan strategi memindahkan kelompok kiri ke sebelah kanan, kanan ke kiri, depan ke belakang, belakang ke depan, dan maju dari daerah berjauh-jauhan supaya kelihatan terkesan datang bantuan dari Madinah. Itu strategi. Padahal itu ajanya. Maka untuk strategi tidak ada istilah bahwa kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang digunakan oleh musuh atau negara yang tidak Islam sekalipun. Itu yang dilakukan Nabi dalam perang Ahzab. Nabi menggunakan strategi perang milik orang lain. Apa itu? Menggali paret di sekeliling kota Madinah. Ini belum pernah ada. Karena memang yang sudah disiapkan adalah strategi perang kota. Ini kota mau diserang. Jumlah umat Islam cuma sekitar 3.000-an orang, sementara yang menyerang sekitar 10.000 orang. Ini kalau sempat bisa masuk kota Madinah, tewas semuanya orang Islam. Bukan cuma Nabi, semua, sampai bayi pun bisa tewas. Bagaimana caranya? Struktur kota Madinah itu dilingkungin oleh gunung-gunung, cuma ada celah kosong. Yang celah inilah yang mereka buat parit. Nah, ini strategi. Kalau strategi silakan, siapa saja halal untuk memberikan pikiran-pikiran cemerlangnya. Kita tidak boleh bilang begini, kita ngurus masjid ini, terus ketika kita sedang membahas bagaimana perluasan masjid, bagaimana ada pendapat, terus satu orang bilang, Pak, saya izin Pak, bagaimana kalau toko sebelah kita bebaskan saja? Sorry ya, kau jangan berpendapat, kau orang baru di sini. Nggak laku itu dalam Islam. Kalau teori ini, bahwa kau junior, kau baru masuk Islam, itu tidak dipakai Nabi. Karena jangan lupa, Salman Al-Farisi yang pertama sekali atau yang melemparkan gagasan atau ide menggali parit, itu baru masuk Islam. Jadi Nabi tidak bilang, Salman, kau duduk manis saja. Kenapa? Kau belum banyak tahu, kau masih baru dalam Islam. Enggak, itu teorinya. Kenapa? Begitu seseorang menyatakan diri menjadi muslim, maka dia akan menjadi seorang yang dituntut kontribusinya dalam Islam. Ya, baik. Kemudian pemimpin ini pertama ya, menerima ide-ide cemerlang yang bisa membantu kemenangan dari sumber manapun
selama itu halal. Jadi kalau bicara sarana tidak ada masalah. Ya. Selama sarana itu dibenarkan. Jangan lupa dalam perang Qadisiyah, ini menarik ya. Itu ketika di masa pemerintahan Umar, Persia tumbang. Itu sempat sulit menaklukkan pasukan Persia, itu karena pasukan Persia pakai gajah. Sementara kuda-kuda orang Arab, kuda-kuda mujahidin, itu nggak pernah nengok gajah. Jangankan perang melawan gajah, nengok gajah saja nggak pernah. Jadi begitu bertemu pasukan berkuda dengan gajah yang merupakan bahagian dari pasukan Persia, ujar kacir kuda pasukan Islam. Apa yang dilakukan Panglima? Dia berpikir, ini gimana caranya? Kenapa? Ini masalahnya ada apa? Bukan kita nggak bisa dan tidak berani ngelawan mereka, kuda kita takut. Terakhir dibuat patung kuda. Boleh buat patung? Tak boleh. Kalau bab fikih kita kaji. Tapi di sini dibuat patung. Patung gajah persis seperti gajah. Setelah dibuat, kuda-kuda itu diarak mengelilingi gajah patung tadi. Tujuannya apa? Supaya bisa mereka melihat rutin dan tidak takut lagi kalau ketemu aslinya. Itu strategi. Jadi kalau kita bawa dalil, oh nggak boleh, haram. Ya tapi kita nggak bisa. Pokoknya saya tidak mau. Tidak mungkin kita bisa menang kalau kita membuat yang batil. Kenapa? Buat patung. Selesailah. Tak bisa perang lah kalau gitu. Kalaupun perang, kalah terus. Kenapa? Karena kekuatan kita tidak akan bisa melawan pasukan mereka. Ini yang sering sekali kita jadi kaku kalau kita tidak memahami sirah itu. Ya, itu yang pertama. Kedua, kemenangan itu ternyata salah satu ciri kemenangan, pemimpin itu bukan penonton. Ini faktor kemenangan. Kalau tadi pertama, siapa saja bisa memberikan kontribusi apa saja untuk kemenangan perang Ahzab waktu itu. Yang kedua, pemimpin, siapa yang dimaksud? Rasulullah. Tidak nonton, tidak cuma kasih instruksi, tidak cuma duduk di kemah. Kemana dia? Ketika sahabat menggali parit, Nabi ikut ke parit. Itu harus kita perhatikan itu. Ngapain? Ngangkat batu. Bahkan ketika ada bahagian batu yang tidak bisa dipukul oleh para sahabat, dipecahkan, Nabi yang memecahkannya. Karena Nabi itu memiliki kekuatan 40 laki-laki. Kekuatan. Ya. Ketika sahabat bersama-sama tidak bisa memecah batu, Nabi bisa memecahnya sendirian. Itu terjadi dalam perang Ahzab. Ya. Ini dua hal yang menarik. Ketiga, ketaatan kepada pemimpin yang ditandai bahwa taat itu tidak bisa diproses melalui proses indoktrinasi. Karena kalau ketaatan melalui proses indoktrinasi, dia eksklusif. Ini ketaatan itu melalui penguatan keimanan. Jadi doktrinnya kemana? Kepada keimanan. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Benarlah Allah dan Rasulnya. Itulah pernyataan orang beriman. Ternyata ketika faktanya pasukan Ahzab itu benar datang, mereka mengepung kota Madinah, benar keadaannya. Bayangin, kita sudah ngumpul di sini. Ini mau jebol. Sudah, kita berupaya supaya ini jangan jebol. Di mana anak istri, taruh di sana. Begitu kita sedang mencoba menjaga ini jangan jebol, ternyata datang berita, ada sekelompok preman yang menyerang anak kita. Bagaimana situasi psikis para sahabat waktu itu? Bagaimana cara mereka menjaga ketaatan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ternyata ujian keimanan ini, itulah dia nanti akan membedakan orang munafik dengan orang beriman. Karena orang munafik begitu pergi untuk menggali parit, ada saja alasannya untuk pulang ke rumah.
Ya Rasul, pintuku belum kekunci. Lupa pula aku tadi waktu kemarin kuncinya. Takut-takut nanti Yahudi itu datang pula. Aku mau nengok sebentar ke rumah. Nabi kasih, tidak ada masalah. Kenapa? Karena alasan yang dia buat adalah menandakan kelas keimanannya. Kita nggak usah marah. Karena kalau kita marahi, malah akan menjauhkan dia dan memunculkan benih pengkhianatan secara terbuka atau diam-diam nanti. Ustaz izin saya nggak bisa ikut ngaji. Ya sudah, nggak apa-apa. Kenapa? Saya lagi sibuk kebetulan. Ya insya Allah mudah-mudahan dilapangkan bisnis Anda. Ustaz izin kenapa? Saya nggak bisa ikut ngaji. Ada apa? Saya sakit Ustaz. Semoga Allah beri kesembuhan. Walaupun saya tahu dia nggak sakit. Insya Allah nanti kau bisa datang di pekan berikutnya ya. Insya Allah. Itu dilakukan Nabi. Tapi jangan lupa, Nabi juga membuat satuan tugas. Beberapa sahabat terdiri dari sekitar 200 orang yang setiap hari ronda di Madinah. Rondanya kemana? Seluruh kampung di Madinah mereka lewatin. Kalau sudah dekat ke kampungnya Bani Quraisyah, mereka membetulkan barisan mereka, menguatkan takbir mereka, dan meneriakkan yel-yel jihad mereka. Targetnya apa? Sok. Hati-hati Quraisyah, jangan sampai kalian membangkang. Awas nanti. Itu yang mereka lakukan. Jadi yang penting dan yang patut kita pahami setelah tiga ini, ada satu lagi faktor kemenangan, dan ini ikhtiariah, spionasi, intelijen, itu penting. Kelemahan kita umat Islam adalah seringkali kita ini kalau sedang bekerja, apalagi bicara amar ma'ruf nahi mungkar, musuh akan mudah menghabisi kita. Kenapa? Karena kita tidak punya amniah. Semuanya ketahuan. Saya sedang terpesona lihat satu film di Apple TV. Ini kebetulan saya dapat istilahnya bonus gratis nonton Apple TV di HP saya. Yang saya lihat itu film seri, judulnya Tehran. Hanya 8 episode. Saya baru menyelesaikan, kalau saya tidak khilaf, 4 episode. Rencana saya malam ini saya lanjut episode kelima. Karena per episode sekitar 45 menit saja. Yang ini betul-betul seru, saya bilang. Ceritanya adalah spionase Israel yang masuk ke Teheran dan berencana ingin membobol sistem pertahanan udara Teheran, sehingga akhirnya itu akan dibom nuklir dan menghentikan nuklir Iran, begitu. Dan si spionase ini ketahuan tapi belum ketangkap. Nah, ini sampai sekarang belum ketangkap. Cuma dia nyusup sana nyusup sini. Yang saya perhatikan strategi. Itu yang kita setiap mau berjuang selalu lakukan. Jangan lupa itu. Kita ini sekarang udah dikumpulin orang, tinggal kalau istilah saya ibarat maaf cakap ternak, tinggal lempar aja makanan, dung lari ke sana, lempar sana, nyung lari ke sana, ikut. Kenapa? Karena kita nggak punya strategi. Kita juga bahkan tidak tahu sekuat apa sih kita sebenarnya. Coba tes. Kuat nggak kita sholat tahajud? Nggak usah dulu berapa rakaatnya. Bisa bangun tiap malam nggak? Coba tes mulai malam ini. Ayo. Coba tes. Kuat nggak kita baca Quran? Itu Said Ramadan Al-Buti. Saya baca tadi biografinya. Ternyata beliau baca Quran. Walaupun dia hafaz Quran. Dia baca Quran. Itu satu hari 10 juz. Orang kayak gitu baca Quran satu hari 10 juz, sementara dia melahirkan buku-buku hebat sebanyak 70 buku. Bagaimana dia cara ngatur waktunya? Bagi yang pernah baca Quran satu hari lebih dari 5 juz, tahu itu berapa jam dihabiskan satu hari untuk baca Quran. Subhanallah. Luar biasa. Jadi jangankan bicara jihad, bicara ibadah saja kita nggak cukup kuat sekarang. Sementara orang ngancurin kita itu strateginya dahsyat. Ini
Tehran ini tadi ceritanya, spionasinya perempuan tuh. Mossad, agen Mossad yang dikirim ke Tehran itu perempuan. Bagaimana dia bisa bertahan, menyusup masuk ke gerakan demokrasi di Tehran, bergabung dengan mereka. Dan di situasi udah lembam-lembam, dipukulin orang mukanya. Perempuan udah lembam, bibirnya pecah sebagainya. Udah tinggal, kalau bahasanya, timnya saja sudah bilang yang penting kau selamat keluar dari Iran. Tapi dia bilang apa? Tidak, aku masih minta waktu, aku masih bisa mengerjakan pekerjaanku. Ini militansi. Itu yang kadang kita tidak punya. Kita mau berjuang untuk dakwah Islam, tidak punya militansi. Kita ingin punya anak soleh, tapi tidak ada militansi. Kita ingin masuk surga, tapi tidak militan. Sementara mereka sangat militan membenci. Coba lihat, di negeri kita ini ada tokoh-tokoh munafik yang saking militannya, dia tidak peduli mencaci maki ulama secara terbuka. Atau mencacar atau mencaci agamanya sendiri. Kenapa? Karena dia memiliki militansi yang cukup kuat untuk menghajar atau menghabisi dakwah. Itu yang hilang dari kita. Dan Rasulullah punya kadar militan. Perang Ahzab itu terjadi di musim dingin di Madinah. Puncak peperangan itu adalah ketika keluar badai gurun yang menyebabkan kupak kapik hancur babak belurnya perkemahan kafir Quraisy dan pasukan Ahzab seluruhnya. Nabi menyuruh Huzaifah untuk melihat, lihat itu, laporkan kepadaku peristiwanya. Kenapa? Karena Nabi sudah dapat pemberitaan bahwa malam ini pasukan itu akan hancur. Jadi kalau kita lillah sebenarnya, cara Allah menyudahi atau memberikan kemenangan, tidak harus kita bertempur. Bisa jadi kehancuran mereka dengan cara Allah menghabisi mereka. Saya tadi baru baca, COVID ini hasil temuan terbaru dari tim WHO. Ternyata mereka yakin ini bukan asli Cina. Dan tidak asli dari laboratorium di Wuhan. Dan bukan dari kelelawar. Sekarang ini sedang diduga kuat penyebarannya melalui kepala babi impor. Dan seorang profesor di Indonesia mengatakan, dengan demikian, ini COVID tidak alami. Saya semakin dekat kepada mempercayai teori konspirasi. COVID ini memang bisa jadi senjata. Tapi senjata ini sekarang sudah tidak terkendali. Ini gimana cara mengatasinya? Saya juga melihat bahwa seharusnya kita pulang. Sayangnya itu belum kita lakukan. Nah, jemaah yang mulia, jadi saya sudah memberikan sekitar 4 atau 5 catatan faktor kemenangan yang menyebabkan Allah akhirnya memberikan kemenangan kepada pasukan Ahzab dalam pertempuran Ahzab itu. Semoga Allah memberi kebaikan kepada kita semua. Dan saya langsung aja ya, saya kasih aja pertanyaan dan langsung yang paling eksklusif ini. Ini Al-Quran. Saya bocorin ceritanya. Ini Al-Quran ini hadiah yang diberikan kepada saya. Tapi kemudian, iya, saya kurang nyaman dari tadi ceramahnya. Jadi, baik. Coba siapa yang bisa menyebutkan 3 faktor kemenangan? Iya, silakan. Siapa saja silakan. Ya, 1. 2. Oke, adanya intelijen yang kuat. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah untuk antum. Pas ini cocok untuk antum. Tadi waktu megang pertama di rumah, yang kebayang wajah antum memang. Iya, jadi doa saya ini betul. Ya. Baik, alhamdulillah. Ini ensiklopedia mini doa dan zikir pilihan. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaan ini tidak saya jelaskan hari ini, tapi sudah saya infokan di pelajaran bulan lalu. Tahun keberapa peristiwa perang Ahzab terjadi? Hijrah. Tahun keberapa hijrah? Ada yang ingat? Ada yang nulis?
Kalau begitu, pertanyaannya saya ganti. Siapa orang yang dikirim Rasulullah untuk menyaksikan kehancuran pasukan Ahzab malam terakhir itu? Ya, Huzaifah. Baik, alhamdulillah. Huzaifah. Ini untuk antum kalau gitu. Yang ketiga, ini tidak ada kuisnya, tapi saya berikan sama antum. Ini oleh-oleh dari seorang mujahid. Ya. Ya, alhamdulillah. Ini oleh-oleh dari seorang mujahid yang sudah wafat. Ustadz kita di Medan. Ya, antum lihat sendiri siapa. Ini tulisan beliau langsung. Ya, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan Allah menjaga para alim kita, menjaga kita semua. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Ini apa? Meninggal. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, ibu-ibu? Bagaimana hukum merayakan Imlek gitu kan? Baik, mari sama kita berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi